Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Bantu perkembangan channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Bikhair walhamdulillah. Baik, anak-anak Pak Guru, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran PAI ya. Yang mana kali ini kita akan membahas tentang haid ya. Haid. Walaupun haid ini yang mengalami hanya seorang perempuan, tapi kita juga sebagai laki-laki karena punya keluarga, punya ibu, punya adik atau kakak yang perempuan, kita juga harus mengetahui perihal tentang haid. Baik, sebelum melanjutkan kita pelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan, diberikan kelancaran di dalam belajar, dimudahkan kepahamannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak Pak Guru yang hebat, yang solih dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat menjalankan perintah agamanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Bab ketiga pada pelajaran fikih kelas 4 yaitu tentang bersuci dari haid. Haid ini merupakan hal yang akan dialami oleh seorang perempuan yang akan beranjak dewasa ya, yang akan beralih dari masa kanak-kanak menuju masa remaja dan dewasa. Haid ini juga termasuk dari tanda atau cirinya balik seorang perempuan. Ketika seorang perempuan haid, maka orang yang sedang haid dilarang melakukan ibadah yang diantaranya adalah sholat. Tapi tidak semua ibadah ya. Ibadah yang memerlukan atau yang mensyaratkan harus suci dari haid, maka orang haid tidak diperbolehkan melakukan ibadah tersebut. Bagi kalian siswi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ya, yang sekarang duduk di kelas 4, hendaknya kalian mengetahui segala hal yang berkaitan dengan haid, termasuk bagaimana tata cara bersuci setelah haid. Kenapa? Karena ibadah seorang perempuan yang telah selesai haid tidak akan diterima apabila ia belum bersuci dari haid. Jadi harus sucikan dulu, mandi wajib atau mandi besar, berniat untuk menghilangkan hadas besar dari haid. Kenapa tidak diterima ibadahnya orang yang sedang haid atau yang belum mandi junub? Karena dia dalam keadaan berhadas besar. Apabila seseorang sedang dalam keadaan berhadas besar, maka tata cara mensucikan dirinya adalah dengan cara mandi wajib ya. Cara mensucikan dirinya adalah dengan cara mandi wajib
Ayo, anak-anak Pak Guru, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara-cara mandi wajib? Nah, jika belum tahu, ayo kita sama-sama belajar dari mulai nanti pengertian haid, macam-macam darah haid, dan nanti cara bersuci dari haid. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya, terus-menerus semangat di dalam belajar untuk memperbaiki diri, untuk melakukan perbaikan dalam kualitas beribadah kita. Baik, yang pertama adalah pengertian haid. Apa yang dimaksud dengan haid? Haid menurut bahasa adalah mengalir. Kita melihat air dari keran dibuka, kucur. Nah, itu mengalir. Menurut bahasa itu adalah haid. Ya, atau kita ngelihat air di sungai mengalir, itu darah, dinamakan haid menurut bahasa. Ya, apapun yang mengalir menurut bahasa itu adalah haid. Sedangkan haid yang dimaksud di sini adalah haid yang menurut syariat Islam. Haid menurut ajaran Islam adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat. Darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat bukan disebabkan karena melahirkan atau terluka atau karena penyakit. Jadi datangnya itu biasa dalam keadaan sehat. Haid adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan dalam keadaan sehat. Nah, darah haid ini keluar karena sel telur yang ada pada rahim perempuan tidak ada yang membuahi. Tetapi apabila sel telur tersebut yang ada pada perempuan ada yang membuahi, maka darah haid itu tidak akan keluar. Kalau sel telurnya ada yang membuahi, maka darah haidnya tidak akan keluar. Apabila darah haid atau menstruasi berhenti, kemudian di hari lain keluar lagi dan masih dalam masa haid, ya, dalam kurun waktu haid, maka darah itu adalah darah haid. Ya, masih dalam ukuran 15 hari. Hari ke-1 haid, kedua, ketiga nggak ada, hari ke-4 ada lagi darah haid, hari ke-5 ada lagi, itu masih dinamakan darah haid. Warna darah haid atau menstruasi biasanya sama persis dengan darah yang keluar dari anggota badan kita. Nah, sebagian perempuan akan merasakan sakit ketika sedang haid. Untuk mengurangi rasa sakit tersebut, maka kamu bisa meminum air hangat. Untuk menurunkan rasa sakit ketika sedang haid, mengkonsumsi air hangat. Kemudian melakukan peregangan atau olahraga ringan, ya, agar tidak terlalu sakit, maka dianjurkan melaksanakan olahraga ringan. Jika tidak tahan sakit, maka kamu bisa meminta tolong kepada orang tua kamu untuk mengantar ke dokter. Sejatinya haid itu biasa saja karena keluar darahnya pun dalam keadaan sehat. Seorang perempuan ketika sedang haid, dia harus tetap menjaga kebersihannya dengan rajin mengganti pembalut. Jadi jangan jorok, ya. Ketika sedang haid itu harus rajin diganti pembalutnya. Mandi, kemudian mencuci rambut agar badan tetap bersih dan tidak gatal. Jadi kalaupun sedang haid, kita tidak boleh bermalas-malasan, tetap harus bersih-bersih, tetap harus bersuci, ya. Bagi anak laki-laki yang perlu dilakukan ketika mengetahui ada teman yang sedang haid,
Seorang laki-laki ketika mengetahui ada temannya yang sedang haid atau sakit karena haid, maka kita harus menghormatinya, menghargainya, tidak boleh mengejek, ya, tidak boleh harus sopan dan menghargai orang yang sedang haid. Macam-macam darah haid. Jadi ketika haid itu darah pun bermacam-macam, ya. Para ulama fikih membagi 4 macam warna darah haid sebagai berikut. Yang pertama, darahnya itu merah kehitam-hitaman. Karena berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, Rasulullah SAW bersabda, An Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahadu faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'rafu fa idza kana zalika famsiki anis shalah. Diriwayatkan dari Fatimah binti Hubaysh bahwasanya ia mempunyai darah penyakit atau darah istihadah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jika darah haid maka warnanya hitam. Apabila demikian warnanya hitam, maka berhentilah melakukan sholat, karena orang haid tidak boleh atau haram melakukan sholat, ya. Ketika sudah selesai haidnya, ya tetap wajib lagi melaksanakan sholat. Yang kedua, warna darah haid itu warnanya merah, merah seperti merah asli warna darah, ya, merah segar. Yang ketiga, ada warnanya itu kuning, yaitu darah yang terlihat pada seorang perempuan, jadi semu kekuning-kuningan. Keempat, darahnya itu keruh, yaitu pertengahan antara warna putih dengan hitam seperti air yang kotor. Jadi warna darah haid itu ada 4, 1 hitam, 2 merah, 3 kuning, keempat warna keruh. Apabila haid yang tidak normal, darahnya bergumpal dan berwarna hitam. Kalau haidnya tidak normal, maka darahnya akan bergumpal dan berwarna hitam. Apabila ketika darah itu keluar dirasakan nyeri, maka darah itu dinamakan darah penyakit, ya. Sampai sini dulu anak-anak Pak Guru tentang pengertian dan warna darah haid. Nanti kita akan lanjutkan dengan masa haid atau jangka waktu antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya, ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan anak Pak Guru diberikan kepahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.